Inspirasi, kembali lagi di Inspirasi Prestasi bersama dengan Riris tentunya. Nah, episode kali ini pastinya obrolannya akan seru banget karena apa? Karena narasumber hari ini adalah sosok yang luar biasa tentunya. Teman-teman yang Farah udah banyak tahu nih track recordnya dari Farah. Ini dia Farah Farahatus Soimah, bener nggak sih aku izin namanya? Sehat dulu sama Inspirasi di rumah. Gimana kabarnya Farah? Alhamdulillah baik Mbak Riris. Alhamdulillah Mbak baik. Riris gimana? Alhamdulillah sehat sekali, apalagi tahu nih narasumbernya Farah. Karena sebenarnya Sobat Inspirasi, Riris ini udah sempat mau satu acara juga, satu event sama Farah ya, tapi karena satu dan lain hal akhirnya kita baru bisa dipertemukan di program ini. Senang banget dan excited banget tentunya hari ini sepertinya akan banyak sekali obrolan yang seru-seru kita ya hari ini. Oke, Farah, kenalan dulu. Farah masih kuliah atau SMA atau SMP? Ya, jadi Kelas berapa? Ya Mbak Riris, saya itu sekarang mahasiswa di IAIN Pekalongan, jadi satu alma mater sama Mbak Riris. Iya, ini adik tingkat aku ternyata. Cuma Gak beda jauh. Iya, cuma kita beda jurusan ya Kak. Dan beda generasi juga ya. Kebetulan. Iya, jadi saya kuliah di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, sekarang semester 4. Oke. Enggak, berarti ini mau masuk semester 5. Karena udah bayar UKT berarti dia semester 5. Oke. Udah masuk mau semester 5 nih kayaknya udah mulai agak mikir ya. Iya, semester 5 udah mulai kebayang nanti skripsinya akan judulnya apa. Iya, benar-benar. Udah mulai mikir ya. Oke, berbicara tentang jurusan nih Farah. Dari awal masuk kuliah memang ingin langsung masuk jurusan komunikasi atau ikut-ikutan karena temennya komunikasi juga, atau memang ada motivasi tertentu untuk ambil jurusan tersebut? Oke, jadi Mbak Riris awal masuk SMA saya itu pengennya jadi dokter kandungan. Oke. Saya kan SMA 1 Pekalongan, jurusannya IPA, makanya saya pengen jadi dokter kandungan. Tapi ternyata kok di eksak-eksak itu saya nggak bisa gitu. Terus pada waktu saya kelas 2 SMA, saya cari-carilah alternatif lain, nemulah komunikasi kayaknya seru nih gitu. Terus mulailah lihat di TV, oh news anchor kayaknya seru nih, presenter kayaknya asik nih, cocok gitu. Oke, jadi awalnya karena melihat dari TV, terus kemudian benar-benar. ternyata ada jurusan komunikasi, nyambunglah itu ketemu ya. Iya, terus kok di Pekalongan ada nih Komunikasi dan Penyiaran Islam. Berhubung saya tuh anak bontot, nggak boleh keluar kota, akhirnya ya udah Pekalongan udah jadi pilihannya. Ada satu gitu. kesamaan, Farah sama-sama strict parents nih. Iya, sama-sama nggak bisa jauh dari orang tua, sama-sama nggak boleh jauh juga dari orang tua. Jadi mungkin tapi dilalahnya ya, dilalahnya. Dilalah bahasanya kita kan dilalah. Apa ya bahasa Indonesia yang dilalah nggak tahu lah ya. Kebetulan. Di Pekalongan sendiri ada jurusan komunikasi. Iya, betul. Nah, kesannya selama di jurusan komunikasi itu sendiri sesuai dengan ekspektasi awal nggak? Ya, sangat-sangat sesuai sama ekspektasi. Karena memang saya kan awalnya riset dulu nih, belajarnya apa gitu. Riset dulu dia. Bahasanya riset yang terlalu berat. Ya, belajarnya apa, terus dan ternyata memang saya mempelajari apa yang saya ekspektasikan itu, dan saya sangat menikmati sejauh ini Mbak Riris. Oke, sebelum dapat gambaran untuk terjun ke jurusan komunikasi, pada SMA mungkin pernah mungkin ditunjuk sebagai mungkin kalau di SMA itu protokol atau MC, event dan lain sebagainya gitu-gitu. Iya, jadi waktu SMA saya kan ikut Pasusbra. Nah itu kalau di upacara bendera saya selalu kebagiannya protokol. Oke, satu kesamaan lagi kita dari SMA atau bahkan SMP selalu ditunjuk sebagai protokol upacara gitu ya, atau enggak MC kalau misalkan ada HU dan lain sebagainya gitu ya. Nah kalau MC itu waktu acara prom night-nya kakak kelas gitu, jadi MC-nya gitu. Itu sih pertama kali jadi MC. Walaupun kita adik kelas udah jadi sorotan itu sih mungkin salah satu yang mengantarkan Farah juga ya sampai akhirnya mendaftar di jurusan komunikasi. Nah, selama menjalani perkuliahan di jurusan komunikasi ini, pernah nggak sih mungkin karena awalnya SMA-nya jurusan apa tadi? IPA. Jurusan IPA, terus kemudian langsung banting setir langsung belajar komunikasi full gitu ya di perkuliahan. Ada nggak sih kesusahan-kesusahan tertentu atau kendala-kendala tertentu? Kalau kesusahannya itu paling di beberapa makul seperti filsafat ya, filsafat sama sosiologi, karena itu memang sosial banget dan itu menguras menguras pemikiran kita menguras banget. Pemikiran. Tapi filsafat. overall yang lainnya sih oke.
So far yang lain oke berarti. Sejauh ini sudah bisa beradaptasi dengan baik ya sangat Farahnya? bisa. Oke, nah berbicara sebelum kita berbicara lebih jauh nih tentang prestasi-prestasinya yang sudah diraih sama Farah, kesibukan Farah nih selama ini mungkin karena perkuliahan ini masih dalam masa PPKM juga, kebanyakan online juga, kesibukan selain kuliah apa? Oke, jadi saya ini selain kuliah saya juga freelancer di salah satu production house di Pekalongan yang memproduksi video YouTube yang menginformasikan tentang MotoGP dan sepak bola. Di situ saya bekerja sebagai presenternya, tapi freelance. Jadi kalau memang ada job saya berangkat, kalau enggak ya berarti break gitu. Terus juga selain jadi presenternya, saya juga jadi voice over talentnya. Nah kalau voice over talent ini nggak cuma di production house yang ini aja, tapi juga saya ikut di production house lain juga. Jadi apapun yang minta saya untuk nge-voice ya saya... Apapun yang minta suaranya Farah, oke gitu, asalkan ada ininya, jangan lupa ya. Yang minta Farah harus ada ininya. Oke, nah kita akan mengupas lebih jauh terkait dengan kesibukan Farah dan juga prestasi-prestasinya. Jadi Sobat Inspirasi jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi. Halo, Anda menyaksikan Indonesia News Update. Di Kota Batang, Jawa Tengah, Saudara, terdapat kafe unik yang tetap bertahan meski di tengah-tengah pandemi COVID-19 dengan mengoptimalkan media digital sebagai media promosi dan juga transaksi. Sektor kuliner menjadi salah satu yang paling terdampak pandemi COVID-19. Namun hal ini tidak menyurutkan niat Sohirin untuk membuka kedai kopinya yang ia beri nama Joglomberan pada 12 Desember 2020. Kafe yang mengusung konsep garden vintage tradisional Jawa ini tetap bertahan di tengah pandemi dengan mengoptimalkan media digital sebagai media promosi dan transaksi. Sebetulnya sektor makan itu salah satu sektor yang tidak kebutuhan dasar ya. Jadi ada pandemi atau tidak, tetap orang butuh. Bahwa ada pengaruh mungkin ya. Yang kedua, katanya bisnis akan lebih baik kalau diawali pada saat-saat buruk. Sehingga nanti ketika normal bisa lebih survive. Kita mencoba sedikit mengoptimalkan ini ya, media sosial. Kita nggak ada promo, kita cuman mengoptimalkan media sosial, terutama Instagram. Tapi di luar itu yang lebih kita jual adalah konsep. Pihaknya menuturkan bahwa konsep kafenya yang didesain terbuka mengikuti WHO yang menganjurkan untuk menghindari berkumpul di ruang tertutup dan ber-AC. Kafe ini juga menyediakan metode pembayaran cashless dengan kris yang lebih aman dari risiko penularan virus COVID-19. Pihaknya juga menganjurkan kepada pelanggan untuk take away selama masa PPKM. Walaupun diakui pula omset kafe ini mengalami penurunan hingga 40%, tetapi masih bisa bertahan. Demikian kabar Indonesia News Update. Saya Farah Farhatu Saimah, sampai jumpa. Di tengah masa pandemi, banyak anak muda yang memiliki ide kreatif dalam memulai usaha. Mari kita saksikan liputan peserta Indonesia Campus Presenter Hunt berikut ini. Ya, betul sekali Andro. Pemirsa, masa pandemi tentu bukan halangan ya untuk anak muda dalam merintis usahanya. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Arik Hibatullah, pemuda asal Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah,
yang melihat pandemi menjadi sebuah kesempatan emas dalam berbisnis. Masa pandemi memang telah merubah banyak kehidupan masyarakat menjadi serba digital. Dari mulai cara belajar, berbelanja, hingga menggelar acara secara virtual. Ari Gibatullah mencoba menjawab tantangan ini dengan membuat sebuah production house yang ia beri nama Flat Media pada awal tahun 2020. Flat Media bergerak dalam bidang pembuatan video promosi produk, foto produk, desain grafis, percetakan, dokumentasi acara, hingga live streaming acara via YouTube dan Zoom. Pihaknya menuturkan, dari awal bisnis ini dibangun hingga sekarang, kenaikan omset terus terjadi hingga 2 kali lipat. Dia juga menuturkan ini bukan soal pandemi atau bukan, tapi lebih kepada bagaimana anak muda dalam melihat kesempatan emas dalam berbisnis. Nah, untuk kalian yang memiliki produk yang ingin dipromosikan secara estetik dan bagus, atau ingin menggelar acara secara virtual, Flat Media bisa menjadi solusinya. Kalian bisa langsung datang ke studionya yang beralamatkan di Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, atau bisa langsung kunjungi Instagramnya di @flat.mediahd. Sekian informasi dari saya, dari Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Farah Farhatu Saimah melaporkan, kembali ke studio Andrew. Oke, ngobrolin tentang background pendidikannya Farah udah. Nah, sekarang aku pengen banget tahu nih, awalnya Farah terjun di dunia presenting maupun per voice overan itu awalnya seperti apa? Oke, jadi kayaknya dari voice over dulu aja Kak. Mulainya berarti dari voice over? Iya, jadi waktu SMA lagi nih, berawal dari SMA, saya ikut teater. Oke. Iya, teaternya tuh didubbing Kak. Nah, terus sama yang pelatihnya itu, dia kaget gitu sama suara saya. Wow, suara kamu kok keren nih gitu kalau untuk jadi voice over. Nah, awalnya saya nggak tahu tuh apa itu dunia voice over gitu kan. Saya akhirnya cari, ternyata di internet ada platformnya namanya indovoiceover.com dari Yogyakarta. Saya lihatlah di situ, terus akhirnya memutuskan untuk oke, saya daftar, saya apply, demo suara saya kirimin, dan alhamdulillah 3 bulan berikutnya suara saya masuk ke platformnya mereka gitu. Jadi itu semacam e-commerce voice over talent gitu. Nah, berarti terus menampung banyak sekali talenta muda ya. Itu worldwide. Jadi dari internasional juga banyak lintas negara berarti ya. Betul. Oke, tapi sebenarnya aku emang suka banget sama ciri khas vokalnya Farah karena bulat banget, dan aku juga sempet kaget gitu, wah ternyata dari jurusan komunikasi di institusi yang sama tuh ternyata ada loh jenis suara yang seperti ini. Aku juga awalnya amazed sih sama Farah, makanya tertarik untuk mengundang Farah datang di Inspirasi Prestasi dan juga menginspirasi kita semua. Nah, setelah tadi voice over ya, terus sampai akhirnya dapet job langsung atau gimana? Nah, kebetulan dari situ tuh saya nggak pernah dapet job, tapi itu saya jadiin portofolio saya gitu. Mungkin itu lagi OTW, orang-orang belum pada dengerin. Amin. Cek ya nanti nanti dicek di Indo Voice Over ya. Iya. Jadi dari situ saya buat portofolio. Nah, terus habis itu saya break tuh dari voice over, saya udah mulai aduh ini nggak ada job gitu. Habis itu saya lihatlah lamaran bukan lamaran berarti ya Pak, lowongan di Batik TV. Jadi waktu pernah juga. Iya. Wah, luar biasa. Jadi lulus tahun berapa itu? Iya, jadi lulus SMA tahun 2019 ya Kak. 2019 ada lowongan jadi news presenter, saya kesini gitu. Lolos administrasi, saya duduk di situ tuh, ingat banget. Oke, masih nunggu interview, tapi waktu itu karena belum tahu gimana sih ya interview sama casting jadi seorang presenter, nggak prepare sama sekali Kak. Jadi ketika masuk ke ruangan itu, di depan langsung ada kamera yang besar itu. Saya ingat banget di belakangnya juga ada kakak tingkatnya saya yang kerja di sini. Tiba-tiba blank aja langsung udah. Blank. Tapi ini unpredictable banget loh, ternyata Farah pernah daftar di Batik TV juga. Betul. Terus akhirnya ya udah nggak kepanggil karena memang performanya kurang bagus gitu. Terus di semester 1 masuk, terus semester 2 saya kuliah, saya juga nyambi kerja di salah satu kafe gitu, di crew kitchen-nya gitulah. Terus habis semester 2 udah, nah
ada lowongan di production house itu yang saya jadi presenter tentang MotoGP yang itu. sekarang ini ya. Iya, dan ya sekarang berjalan sampai sekarang gitu. Itu dari semester 1 berarti? Semester 3. Semester 3, wah berarti kayaknya harus nyoba daftar di Batik TV lagi nih. Kayaknya udah perkembangannya udah banyak banget karena kemarin event yang diikuti juga lumayan banyak banget ya Farah ya. Iya, boleh lumayan diceritain mungkin satu-satu. Oke, jadi event lomba ya Kak. Jadi waktu itu tahun 2020 akhir saya itu mengikuti Communication Festival yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Wali Songo, Wali Songo, di cabang lomba news presenternya. Itu kan berarti skalanya nasional ya Kak. Saya ikut di situ. Itu khusus mahasiswa atau umum? Umum. Ya, umum. Kemudian saya dibantu oleh teman saya namanya Muhammad Zafrullah, dia yang edit videonya gitu. Jadi langsung Muhammad Zafrullah ya. Terima kasih sudah melahirkan Farah. Iya, dia emang keren banget lah editnya. Terus akhirnya kita bisa juara 1 di situ. Terus tahun kemarin aja nih berarti baru kemarin saya ikut lagi yang mengadakan Universitas Bunda Mulia Jakarta. Dengan cabang yang sama juga news presenter. Jurinya dari news presenternya Kompas TV. Gitu. Dan alhamdulillah dengan bantuan Muhammad Zafrullah lagi saya juara 1 lagi. Waduh, ini kayaknya kamu harus ngasih bingkisan ucapan terima kasih ya Allah. buat Mas Muhammad Zafrullah. Jadi makasih ya Muhammad Zafrullah udah bekerja sama dengan saya. Ntar habis ini ditagih makan ya dia ya. Ya, itu memang sebenarnya kita kerjasama sih Kak. Karena ini kamu bisa lomba ini, aku bisa ngedit. Ya udah, kita sama-sama digabungin lah itu ya, dua talenta itu. Terus yang ketiga ini berarti saya kemarin ikut Kampus Presenter Han 2021. Iya, itu aku lihat juga infonya dan ternyata Farah juga ikut. Itu gimana ceritain yang event itu? Kayaknya seru banget. Iya, jadi itu Universitas Esa Unggul bekerja sama dengan TV One mengadakan Kampus Presenter Han 2021. Yang mana pemenang juara 1, 2, 3-nya itu berkesempatan untuk casting reporter di TV One. Gitu. Terus akhirnya saya ikutlah. Hari terakhir itu saya ngirimin dan alhamdulillah di seleksi pertama saya masuk lolos 100 besar. Saya itu ada berapa peserta, berapa puluh ribu peserta itu? Aduh, nggak ngitung, kayaknya lebih dari 300-an orang dari seluruh Indonesia. Lebih dari 300-an dari seluruh Indonesia dan Farah ikut 100 besar loh, Sobat Inspirasi. Dan itu umum. Dan itu umum. Kita nggak tahu pesaing kita siapa, bisa jadi ada yang lebih profesional juga. Dan banyak yang sudah menjadi profesional, Kak. Udah jadi profesional tapi tetap ikut lomba itu. Iya, bener banget. Waduh, luar biasa ya. Persaingannya nggak masuk akal sih sebenarnya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa untuk mencoba. Nggak ada salahnya untuk mencoba, tapi nggak ada salahnya juga untuk break sejenak. Sobat Inspirasi di rumah mungkin bisa istirahat dulu sambil nungguin kita, tapi tetap stay tune di Batik TV di Inspirasi Prestasi. Berbicara terkait dengan event tadi ya, yang lomba presenter itu, harapannya Farah untuk lomba itu sampai sekarang belum ada pengumumannya ya? Udah. Udah ada, gimana? Jadi pengumumannya itu saya udah expect sih, saya nggak bakalan masuk 12 besar karena saingannya luar biasa keren. Berarti gitu. Dari 100 itu disaring lagi menjadi... Jadi 100 dibagi 3 golongan, 12 terbaik, 30 terbaik, dan 50 terbaik. Dan saya masuk ke 50 terbaiknya. Gitu. 50 tapi seluruh Indonesia udah suatu permulaan yang luar biasa ya, Farah ya. Amin. Nah, aku mau tahu presenter favoritnya Farah siapa?
Marissa Anita, of course. Oke, Marissa Anita. kenapa suka banget sama Marissa? She is very smart, Mbak. Karena dia itu bener-bener dari body language, terus intonasi bicaranya itu saya sangat suka banget. Dia juga sangat pintar. Track record pendidikannya itu juga banyak gitu, dari mulai sarjana pendidikan bahasa Inggris, kemudian dia kuliah di Sydney, Australia tentang jurnalis gitu. Terus juga ambil S2 di University of Loughborough. Dia ambil media communication, if I'm not mistaken ya. Jadi dia ambil itu. Dan sekarang dia jadi presenternya Si Today, di mana itu channel YouTube berita miliknya Telkomsel. Dia jadi news presenter full English. Jadi, aduh keren banget. Oke, jadi kalau kita mengidolakan seseorang jangan hanya karena dia keren aja, atau jangan karena hanya penampilannya, tapi juga harus tahu bagaimana kepribadiannya, bagaimana track recordnya, terus bagaimana pencapaian ataupun prestasi di baliknya itu. Tadi Farah sampai tahu loh riwayat pendidikannya dari si idolanya itu. Berarti kamu sangat-sangat mengidolakan dia dan juga backgroundnya dia tentunya ya. Oke, nah menurut Farah sendiri gambaran seorang presenter itu seperti apa sih? Oke, gambaran seorang presenter menurut adalah Farah, orang yang dia itu di satu media menjadi wajah ya. Jadi apapun itu, kalau kesalahannya itu bukan dari dia tapi terucap oleh si presenter itu, ya mau nggak mau dia akan kena pertama oleh halayak gitu kan. Jadi memang tanggung jawabnya besar ngomong di depan kamera itu untuk seorang presenter gitu ya. Dan memang saya pun sampai sekarang masih belajar untuk zero mistake walaupun masih tertatih-tatih. Tapi ya itu maksudnya proses belajar dan semua butuh proses. Iya, mau mendengarkan kritikan walaupun itu mungkin pedes gitu, walaupun itu kok kayaknya subjektif banget kritikannya, tapi terus kadang kayak kita nggak pernah melakukan kesalahan itu, tapi ternyata orang lain membaca sedetail itu ya. Iya betul, kayak gitu. Iya sih gitu. Tapi kalau memang kita sudah memilih untuk that's my job ya. Apapun itu kita hadapi. Terima. Oke, nah Farah, kita berbicara tentang background sudah, berbicara tentang saat ini sudah, saatnya berbicara tentang masa depan. Nah Farah, ini kan udah semester 5 ya, udah mau skripsi, udah mau sidang dan lain sebagainya. Kedepannya apakah Farah bercita-cita ingin berprofesi sebagai presenter juga, news anchor, atau mungkin mau sekolah lagi di bidang lain, atau mungkin gimana? Of course saya pengen jadi presenter. Udah kelihatan banget soalnya kayak sudah nyaman di dunia seperti ini gitu ya. Saya pengen jadi news anchor atau presenter acara misalkan Future atau apapun itu. Tapi di sisi lain juga saya pengen tetap melanjutkan pendidikan saya sampai minimal S2 gitu. Karena saya tuh nggak pengen cuma berhenti di presenter aja, tapi suatu saat saya juga pengen jadi akademisi yang mana saya bisa menyalurkan nih ilmu-ilmu saya, pengalaman saya ke teman-teman mahasiswa nanti yang akan jadi mahasiswa saya. Gitu. Jadi untuk melahirkan generasi penerus juga biar nggak berhenti di Farah ya. Iya dong. Oke, nah harapannya untuk generasi muda khususnya Kota Pekalongan itu sendiri apa sih di masa seperti ini, apalagi ya bayang banget. Sepertinya pemuda yang nggak punya motivasi seperti itu. Banyak pemuda yang bingung cita-citanya apa yang ingin dia capai, apa yang ingin dia wujudkan saat ini. Apa sih pesan dari Farah untuk generasi muda Kota Pekalongan? Ya, jadi untuk teman-teman semua yang ada di Kota Pekalongan, sebetulnya pandemi itu menjadi satu kesempatan buat kalian untuk kembali lagi menyelami diri kalian. Mumpung nih di rumah, ayolah berkontemplasi gitu. Ayolah cari apa yang menjadi kesukaan kalian yang bermanfaat ya pastinya. Karena kalau memang kalian belum menemukan itu, ikutilah webinar-webinar yang bisa menggali potensi kalian gitu. Apapun itu yang kalian suka, mau soal game bisa, mau soal public speaking, soal ekonomi, apapun itu kalian ikutin gitu. Sampai akhirnya menemukan, oh kayaknya aku harus nyoba ini nih, kayaknya harus nyoba itu nih. Nah habis itu kalian harus nyoba, jangan cuma berhenti di tahap mengetahui aja gitu. Oke, betul. Apalagi di masa pandemi seperti ini, peran media ini sangat besar banget ya. Dan juga memudahkan teman-teman yang ingin mencari ilmu, nggak usah pergi jauh-jauh, nggak usah bayar mahal-mahal. Cukup di rumah sambil dasteran, sambil koloran, nge-zoom, sambil ngemil bisa dapat ilmu. Dan juga sebagai generasi muda, aku nggak tahu ya Farah setuju atau enggak, kita harus banyak-banyak menyebar
jala kesempatan, karena nantinya kita akan yang memanen kesempatan itu. Kita tinggal pilih nantinya kita mau ambil kesempatan yang mana, yang terbaik yang kita inginkan, seperti itu. Mungkin dari Farah ada pesan terakhir untuk Sobat Inspirasi di rumah? Buat Sobat Inspirasi di rumah, pokoknya jangan berhenti sampai di sini aja lah. Jangan jadikan pandemi itu sebagai satu kurungan buat kalian. Justru itu jadi gerbang. Walaupun memang medianya digital ya, sekarang semua serba digital. Tapi memang yang namanya hidup pasti kita harus selalu beradaptasi dengan perubahan zaman. Betul. Gitu. Karena ingat masa dinosaurus itu sendiri yang bertahan untuk menuju ke zaman selanjutnya itu adalah binatang ataupun hewan yang bisa beradaptasi. Betul ya. Cukup sekian mungkin episode inspirasi kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Inspirasi Prestasi setiap Selasa pukul 15.30 hanya di Batik TV. Halo, apa kabar pemirsa? Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Indonesia News Update bersama saya Farah Farhatus Soimah. Pemirsa, Kementerian Pertanian memberikan bantuan bibit unggul kelapa sawit guna peremajaan ribuan hektar perkebunan kelapa sawit di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Hal ini diupayakan untuk meningkatkan mutu perkebunan kelapa sawit sebagai pendongkrak utama perekonomian Indonesia. Berikut informasi selengkapnya. Pertumbuhan perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2017 termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Indonesia hanya tertinggal dari Tiongkok di peringkat pertama. Sektor pertanian menjadi urutan teratas yang mampu mendongkrak pertumbuhan perekonomian Indonesia, terutama di perkebunan. Kelapa sawit yang menjadi andalan di sektor perkebunan tentunya juga mendapatkan perhatian pemerintah, terutama perkebunan rakyat. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, usia tanaman kelapa sawit sudah banyak yang mencapai kisaran usia 20 hingga 25 tahun. Tentu saja hal ini perlu peremajaan. Program peremajaan kelapa sawit di wilayah ini dikhususkan bagi perkebunan rakyat. Arealnya mencapai lebih dari 4.400 hektar. Kebun sawit ini dikelola oleh melibatkan 2.000-an petani Komering Ulu. Oleh sebab itu tahun ini sudah saya perintahkan kepada Pak Menko Perekonomian, Pak Darmin Nasution, diremajakan semuanya. Harus diremajakan. Yang milik rakyat ya, kita ini yang milik rakyat harus diremajakan. Kalau tidak kita bisa disalib nanti oleh negara lain. Untuk peremajaan ini, Kementerian Pertanianlah yang memberikan bantuan kepada petani, yaitu berupa bibit kelapa sawit jenis unggul. Bibit-bibit bersertifikasi seperti ini diyakini mampu menghasilkan buah hingga 4 kali lipat dari bibit biasa. Selain itu, Kementerian juga memberikan bantuan berupa bibit jagung dan kedelai. Bibit-bibit ini bakal digunakan petani sebagai tanaman tumpang sari. Dengan demikian, petani akan tetap berpenghasilan selagi menunggu kelapa sawit mencapai usia produktif. Para petani menyambut program peremajaan ini dengan sangat antusias. Mereka menaruh harapan besar terhadap investasi jangka panjang yang sedang dilakukan. Farah Farhatus Soimah melaporkan dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Ya, tentunya hal ini sangat membantu para petani perkebunan kelapa sawit rakyat. Karena mereka tidak hanya mendapatkan bantuan bibit unggul kelapa sawit saja, namun juga bantuan bibit tanaman lain sebagai tanaman tumpang sari yang juga bernilai dari segi ekonomi. Dari informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Indonesia News Update kali ini. Saya Farah Farhatus Soimah beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.